Perjalanan kali ini kita mulai dari Danau Toba. Keren sekali ya, bisa melihat gua di sekitar Batu Gantung dari dekat seperti ini. Kita menikmati wisata air di spot wisata yang cukup populer di Parapat, Batu Gantung. Kemudian mencicipi salah satu kuliner yang tak bisa lepas dari kehidupan masyarakat Siborong-Borong Tapanuli Utara. Ini dia pemirsa, ombus-ombus yang sangat terkenal ya dari Siborong-Borong. Kita coba ya Pak ya. Selanjutnya saya bertemu dengan Kak Diana dan melihat bagaimana geliat kopi berkembang di kabupaten ini. Dan sekarang saya juga sudah bareng dengan Kak Diana. Halo Kak Diana. Halo. Mindfully harvested. Benar-benar harus pakai perasaan ya Kak ya? Betul, pakai perasaan ya. Kita langsung coba aja kali Bang. Yuk. Ya kita coba. Karena aku juga udah nggak sabar guys. Saksikan perjalanan selengkapnya hanya di Potret. Di episode sebelumnya kita sudah menjelajah keindahan Kota Parapat, Kabupaten Simalungun. Mencoba glamping di salah satu spot berkemah yang cukup populer dengan pemandangan Danau Toba yang membentang luas. Wah pemirsa, cantik sekali ya pemandangan dari sini. Tadi kita lihat dari dalam dan sekarang saya lihat dari luar seperti ini, indah sekali. Dan sesaat lagi saya juga akan turun ke bawah ya untuk mencoba wisata air yang ada di Danau Toba. Tepatnya di Hotel Danau Toba International Cottage Parapat. Nah di sini saya ditemani oleh Bang Josia dan juga Bang Kevin. Kami berlayar selama lebih kurang 30 menit. Sepanjang perjalanan, saya juga disuguhkan dengan pemandangan Danau Toba yang begitu indah. Nah, untuk pemirsa yang ingin mencoba trip seperti kita kali ini, cukup membayar Rp720.000 dengan kapasitas 8 orang. Sudah termasuk kayak ataupun kano. Wah pemirsa, ini sekarang kita sampai juga nih di spot Batu Gantung. Dan ini saya mau tunjukin ke pemirsa dari dekat. Yuk ikuti saya. Wah, ini nyampe ya Bang ya? Oke. Sudah sampai Kak. Wah itu dia pemirsa, kalau kelihatan ya dari sini mungkin tidak terlalu kelihatan tuh. Di bagian tengah situ ada sebuah batu yang menggantung ya. Di bawahnya warna hitam dan di atasnya putih. Jadi kalau filosofinya bagian warna hitamnya adalah rambut. Adalah kepala, rambut. Terus yang kerucut di atasnya Kak, itu adalah bagian kakinya. Wah. Ini dia pemirsa. Disebut batu gantung karena memang bentuknya yang terlihat menggantung di tepi tebing Danau Toba. Secara geologi sebenarnya batuan ini terbentuk pasca letusan Gunung Toba sekitar 74.000 tahun yang lalu. Wah, saya ingat sekali ya, waktu saya kecil, lokasi Batu Gantung ini memang sudah menjadi spot wisata yang cukup populer karena legenda yang melekat pada batu ini. Dan setelah ini saya juga sudah tidak sabar nih, ingin segera mencoba wisata air di tempat ini. Sebelum kita bermain kayak ya, pastikan pemirsa sudah pakai life jacket ataupun pelampung ya Bang ya. Iya. Kali ini saya akan ditemanin sama Bang Jose ya selama bermain kayak ya Bang di sana nanti. Yuk, Bang, yuk kita sekarang. Oke, yuk pemirsa. Oh ini tinggal kakinya lurusin ya? Iya. Oke, pemirsa saya sudah di dalam kayak dan kita akan bermain ke tengah melihat dari dekat. Oh ya pemirsa, Bu Tria ini sudah bekerja sama dengan 644 layanan, salah satunya Lake Toba Paddle, yakni penyedia aktivitas paddling di Danau Toba berupa kayak, kemudian juga kano dan stand up paddle. Nah jadi pemirsa di sekitaran Batu Gantung ini juga ada gua kecil ya, jadi kita akan coba lihat dari dekat, ini kita sudah hampir sampai.
Nah, aktivitas seperti ini nih yang memungkinkan kita ya untuk menjelajahi keindahan Danau Toba dengan cara yang berbeda langsung dari permukaan air. Bahkan ya saat ini ada banyak wisatawan yang mencoba untuk menjelajahi beberapa kawasan Danau Toba hanya dengan paddling saja. Wah, jadi selain lokasinya yang asri, kemudian juga eksotis dengan pemandangan tebing yang menjulang tinggi, siapa sangka ternyata ada gua juga di sini. Keren sekali ya, bisa melihat gua di sekitar Batu Gantung dari dekat seperti ini. Luar biasa. Wah, senang sekali ya kalau sebelumnya saya hanya bisa melihat Batu Gantung dari kejauhan. Kali ini saya bisa melihat dari dekat seperti ini. Ada Bang Irfan juga yang ikut bermain stand up paddle bersama kita. Kegiatan ini sekaligus menjadi penutup perjalanan indah kita selama di Parapat. Terima kasih banyak ya Bu Tria sudah menemani perjalanan saya kali ini dan memberikan cerita baru yang mengesankan. Dari Parapat kita kembali melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Tapanuli Utara. Tapi ya, sebelum kita tiba di kabupaten ini, saya ingin mengajak pemirsa untuk menjelajahi beberapa destinasi yang nanti akan kita lewati nih di sepanjang perjalanan. Pertama kita mengunjungi The Caldera Toba Nomadic Escape, Kabupaten Toba. Nah, ini merupakan salah satu spot untuk menikmati keindahan Danau Toba dari ketinggian. Selanjutnya, kita juga mengunjungi Taman Eden 100, kawasan wisata alam dan edukasi. Di sini kita juga bisa menemukan sebuah kedai kopi yang menyuguhkan suasana ngopi tapi di tengah hutan. Berikutnya kita tiba di Kota Balige, salah satu daerah tujuan wisata yang terletak di tepi Danau Toba. Nah, kota ini dikenal sebagai destinasi wisata yang memadukan keindahan alam dan kekayaan budaya Batak Toba. Namun tak lama kita meninggalkan Kota Balige, cuaca berubah dengan cepat. Hujan turun dan membasahi perjalanan kami. Pemirsa, akhirnya saya kembali lagi ke Kabupaten Tapanuli Utara. Ada tuh ambus-ambus, itu artinya saya sudah berada di Kecamatan Siborang-Borang. Nah, di perjalanan kali ini saya akan mengunjungi Robema Farm. Tapi sebelum itu ya, mumpung saya sudah sampai nih di Siborang-Borang, saya ingin mencicipi salah satu kuliner khas dari daerah ini, yakni ambus-ambus pemirsa. Yuk ikuti saya. Di sini kita dapat menemukan pedagang ombus-ombus dengan mudah di Simpang 3, Kecamatan Siborang-Borong. Wah, halo Pak. Wah, pemirsa ini ya, tugu ombus-ombus ada di sini ya. Dan di sepanjang tugu ombus-ombus ini ada begitu banyak masyarakat yang menjual ombus-ombus tentunya. Dan saat ini saya juga sudah bersama dengan Bapak apa Pak? Bapak Situmaya pemirsa. Pak, ini nggak apa-apa kita sekalian ngonten-ngonten nih Pak. Pak Situmaya, ini saya mau nanya, Bapak udah berapa lama nih jual ombus-ombus nih Pak? Oh, lamanya udah sekitar 14-15 tahun lah. 14-15 tahun. Generasi keberapa ini Pak? Mungkin keempat, Waduh. kelima. Kelima? Waduh pemirsa, lama sekali. Sudah generasi kelima ternyata. Pak, ini kan ombus-ombus ya, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya tiup-tiup ya Pak ya. Ini kenapa dibilang ombus-ombus Pak?
Kalau makannya kan panas. Oke. Biar bisa dimakan, dikit dulu. Gitu. Nah itu dia pemirsa. Jadi ombus-ombus itu memang dimakan pada saat panas-panas gitu. Nah karena panas, jadi biasanya masyarakat akan tiup-tiup dulu tuh ombus-ombusnya. Makanya disebut sebagai ombus-ombus. Pak ini, saya mau lihat ombus-ombusnya. Masih ada Pak? Masih. Masih. Dari jam berapa Bapak jualan sini Pak? Dari jam 7 lah, 7 pagi. Sampai jam? Sampai habis. Sampai habis Pak. Iya. Biasanya sampai jam berapa lah Bapak pulang Pak? Paling lama jam setengah 8. Jam setengah 8. Waduh, lama kali ya Pak ya. Pak, mau ini saya tunjukin. Nah ini dia pemirsa, saya tunjukkan ke pemirsa. Jadi ombus-ombus ini terbuat dari tepung beras ya Pak ya? Beras. Kemudian juga kelapa parut, gula merah, dan juga gula putih ya Pak ya? Gula Pak, merah boleh putih. saya coba? Bisa. Oke, kita coba ya pemirsa. Bentar ya Pak. Oke. Wah, gini dia. Ini dia pemirsa, ombus-ombus yang sangat terkenal ya dari si borong-borong. Kita coba ya. Kita coba ya Pak ya. Hidangan ini juga menjadi salah satu kue adat yang kerap disajikan bersama kopi ataupun teh biasanya di berbagai acara. Nah, dinamakan ombus-ombus karena memang kudapan yang satu ini akan lebih nikmat ya apabila disantap dalam keadaan panas. Pemirsa yang ingin mencoba kuliner yang satu ini cukup membayar Rp2.000 per buahnya. Oke, nah itu dia ya pemirsa. Dan setelah ini saya mau tunjukin ke pemirsa tugu ombus-ombus dari dekat. Yuk ikuti saya. Wah, ini dia pemirsa. Saking terkenalnya ya kuliner ombus-ombus ini sampai dibuatkan tugu ombus-ombus seperti ini loh. Lihat. Wah. Ada banyak wisatawan juga kalau berkunjung ke si borong-borong pasti berfoto, ambil foto di sini. Dari si borong-borong, saya melanjutkan perjalanan menuju Robema Farm, sebuah kebun kopi yang terletak di Kecamatan Siborong-borong. Nah, daerah ini berada di ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Itu sebabnya suhu udara di sini akan terasa cukup dingin di waktu-waktu tertentu. Pemirsa, akhirnya sekarang kita sampai juga ya di Robema Farm. Dan sekarang saya juga sudah bareng dengan Kak Diana. Halo Kak Diana. Halo. Fun fact-nya nih pemirsa, ternyata Kak Diana dan juga suaminya merupakan prosesor kopi Arabica di Jawa Barat sejak tahun 2016. Nah, melihat kondisi topografi yang mendukung, kemudian juga potensi kopi Arabica di kabupaten ini, Kak Diana mulai berkebun kopi di Siborong-borong pada tahun 2017. Sempat mengalami kegagalan, tapi Kak Diana dan suaminya bangkit kembali dan menata ulang kebun ini pada tahun 2020. Selain di Siborong-borong, pemirsa juga bisa mengunjungi kebun kopi Robema di Kecamatan Tarutung. Kalau di Sumut? Kalau di Sumut itu lucunya, makanya saya bilang Sumatera Utara ini sebenarnya terberkati sekali ya gitu. Jadi panennya tuh bisa panjang Kak, bisa masa setahun gitu. Mungkin ada bulan-bulan tertentu yang agak lebih banyak gitu buahnya, namun bisa 1 tahun tuh full kita panen. Oh iya. Betul. Berarti ini kakak panen sekali berapa lama? Sekali Biasa sih 2 minggu? seminggu sekali, kalau Seminggu misalnya sekali? iya seminggu sekali, atau 2 minggu sekali paling lambat gitu Kak. Bisa dapat berapa kilo Oke, kalau misalkan untuk sekali panen ya? sekali panen misalnya mingguan itu memang cenderung masih sedikit Kak, karena masih buah awal kan ya. Itu mungkin di sekitaran 100 sampai 150 kilo. 100 Gitu. sampai 150 kilo. Ya, karena masih sedikit buah awal dia. Dan sayang sekali ya kalau misalnya kita tidak menggiatkan kembali kopi ya. Padahal secara geografis lokasinya cocok nih untuk ditanamin kopi ya Kak ya. Betul. Dan kita bisa panen 1 tahun. 1 tahun full ya Kak ya. Full. Wah itu dia pemirsa. Betul.
ya ternyata. Setelah berbincang dengan Kak Diana tentang perjalanannya dalam bertani kopi, saya juga jadi penasaran, kira-kira bagaimana ya proses yang harus dilalui sebelum setiap biji kopi bisa tersaji di cangkir kita. Yang perlu diperhatikan itu sebetulnya gini Kak Jenny, panenlah buah yang betul-betul merah sempurna. Gitu. Kalau dia nggak merah sempurna, Nah itu akan berefek ke rasanya nih nanti. Itu dia Oke. kenapa teman-teman kita kalau barista tuh suka ngerasa kok kurang enak ya gitu. Karena buahnya kurang matang sempurna. oke, berarti harus benar-benar matang sempurna ya Kak Matang ya? sempurna Oke. gitu. Jadi matang sempurna itu biasanya ditandai merahnya dia betul-betul menyeluruh seperti ini Kak Jenny. Gitu. Jadi yang seperti ini masih bisa ditinggalkan untuk panen berikut. Begitu. Minggu depan mungkin ya? Ya mungkin berapa hari lagi sudah oke. Nah, jadi begitu ya pemirsa. Ceri kopi yang dipanen itu harus benar-benar yang matang. Kopi yang matang sempurna biasanya akan berpengaruh pada kualitas, kemudian juga rasa, bahkan aroma biji kopinya. Mindfully harvested. Oke, benar-benar harus pakai perasaan ya Kak ya? Betul, pakai perasaan ya. Nah pemirsa, ini kita udah selesai nih sama Kak Diana panen kopinya, dan sekarang kita mau lanjut ke tahap apa nih Kak? Kita akan kupas kopinya yang biasa disebut dengan proses pulper. Pulper ya, jadi ini kita metodenya full wash ya Kak ya? Oke, kita akan olah kopi ini menjadi kopi full wash. Gimana nih Kak di sana? Ya, kita ke sana. Oke, yuk Kak. Sebelum dikupas, ceri kopi harus direndam di dalam air terlebih dahulu. Nah, di proses ini, kopi yang mengapung akan dibuang. Nah, kopi yang mengapung biasanya menandakan bahwa kualitasnya kurang baik. Ternyata ini busuk ya Kak ya? Iya, betul. Padahal di luar Terlihat di luar cantik sekali ya Kak? Iya. Setelah tahap perambangan atau perendaman di dalam air selesai, barulah masuk ke tahap pulping. Nah, di sini kita menggunakan mesin tradisional. Nah, pemirsa, ini kita sudah selesai pulper kopinya. Setelah ini kita akan masuk ke tahap apa nih, Kak? Kita akan masuk ke tahap pencucian dan juga perendaman. Kopi akan direndam selama sekitar 36 jam ya, terlebih dahulu sebelum nantinya akan dijemur. Setelah itu, Kak Diana juga mengajak saya untuk melihat proses penjemuran kopi. Nah, di sini ada beberapa kopi yang sudah dijemur. Belum. Lama penjemuran biji kopi ini berbeda-beda ya, tergantung pada proses biji kopi itu sendiri. Misalnya kayak kemarin tuh kalau misalkan kayak begini kan kita mesti buat petani. Di sini ada beberapa proses pengolahan biji kopi, seperti yang tadi metode full wash, kemudian semi wash, natural, dan honey. Jadi tahu nih dari kakak. Iya, gitu kan. Oh ya, saya Diana. Kalau ini mau udah tahu. Halo, saya Diana. Jadi ini perkumpulan anak-anak muda nih, penggiat kopi. Saya kemarin juga ketemu sama Theo, senang sekali dari kabupaten tetangganya Tapanuli Utara, dari Kabupaten Humbang Hasundutan. Ternyata cerita sedang bertanam kopi. Saya bilang salut. Ini saya setua ini baru nanam kopi, dia dari muda udah nanam kopi. Wah, keren sekali. Nah, pemirsa, ini sekarang saya lagi bareng dari teman-teman ya, ini Tapanuli semua? Tapanuli semua kecuali? Iya. Kecuali abang ya, Bang Theo tadi ya, Bang Theo dari Humbang Hasundutan ya. Jadi teman-teman ini merupakan ada yang petani, kemudian juga ada yang barista. Kalau di orang kopi biasanya bilangnya anak hilir ya Kak? Iya, ini anak hilir di sebelah sini. Agak menjauh ya anak hilir. Oke, itu. Bukan kawasan saya. Kali ini kita bakal ngapain nih Kak sama teman-teman? Oke, kalau hari ini sih rencananya memang kalau sama Theo biasa kita selalu ngobrol soal kopi ya, tata pola kerja, bagaimana Oke. cara menanam kopi. Kalau hari ini sih rencananya kita nanti akan
akan ngopi bareng nih karena kita udah kedatangan barista topnya Tapanuli Utara, Bapak Andre Simanjuntak dari Kawaku Kopi. Jadi nanti kita akan ngopi bareng-bareng. Oke, itu dia pemirsa. Yuk ikutin keseruan kita ya. Siapa sangka ternyata hingga saat ini Kak Diana masih aktif belajar dan berdiskusi terkait geliat kopi bersama anak muda Tapanuli Utara. Salah satunya ada Bang Andre, salah seorang barista dari Kawaku Kopi. Jadi teman-teman, di metode filter kopi, apalagi V60, kita punya tahap-tahap atau resipi masing-masing nih. Oke. Makanya kalau di sini kebetulan saya pakai rasio 1:15, hasilnya nanti kita kejar 225 ml 225 ml pemirsa. dengan penggunaan 15 gram kopi. Dengan grind size atau level gilingan medium, Bang Andre menggunakan air bersuhu 91 derajat Celcius dengan rasio 1:15. Nah, fungsinya untuk mengeluarkan dan mengoptimalkan karakter rasa kopi itu sendiri. Wangi, ada aroma-aroma manisnya juga nih pemirsa sedikit. Kita langsung coba aja kali Bang. Yuk, Ya kita coba. karena aku juga udah nggak sabar guys. Oke, misi Kak Jenny. Oke, thank you Bang. Yap. Kopi Arabica sendiri terdiri dari beberapa varietas. Nah, salah satunya Komasti. Varietas ini merupakan varietas unggul baru ya yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia atau Puslit Koka. Kopi jenis ini jugalah yang sedang dikembangkan di kebun Robema. Tapi nih Bang, ngomong-ngomong soal Komasti, ini kan kalau Tapanuli kan punya kopi endemiknya juga ya Bang ya? Ya. Namanya apa Bang? Kopi Sigara Rutang. Sigara Rutang. Terus tanggapan Abang nih soal si Komasti tapi ditanamnya di Tapanuli gimana? Wah, ini sesuatu yang baru sih. Dan jadi seru, ada varietas baru. Dan kebetulan ini varietas asli dari Indonesia kan. Tapi kalau mau lebih jelas, langsung aja ke Bang Niko sebagai orang hulunya langsung. Oke, pemirsa, yuk kita tanya langsung sama Bang Niko. Silakan. Bang Niko, Bang gimana nih Bang tanggapannya? Oke, terima kasih juga dari kawan-kawan hilir. Kami dari orang-orang hulu, khususnya petani di urusan kopi. Kenapa memilih Komasti? Komasti memang seperti yang tadi dibilang sama Bang Andre, itu dia asli dari Indonesia. Kemudian Asli Indonesia. ya, dan kenapa Robema Farm memilih varietas Komasti? Itu karena pertama dari produktivitasnya. Kami memilih Komasti memang karena produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan varietas-varietas Arabica yang lain. Begitu. Kayak gitu. Wah, benar-benar ya. Kalau sudah membahas soal kopi memang ini nggak ada habis-habisnya. Hari ini saya juga belajar banyak hal ya. Mulai dari proses panen, metode pengolahan, proses penyeduhan kopi, hingga mencicipi nikmatnya kopi si borong-borong. Terima kasih banyak ya Kak Diana dan teman-teman. Kita tutup perjalanan kali ini dengan sepiring mie gomak, kuliner khas Tanah Batak.